Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar menulis permulaan. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian menulis permulaan. Lalu dilanjut dengan fungsi dan manfaat menulis permulaan. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan menulis permulaan. Dan yang keempat adalah kita akan membahas tentang tahapan-tahapan apa saja dalam menulis permulaan. Oke? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari menulis permulaan. Menulis permulaan merupakan keterampilan menulis yang diajarkan pada kelas rendah, yakni kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar, sebagai pembelajaran menulis pada tingkat dasar. Nah, membaca dan menulis juga merupakan keterampilan yang sangat berhubungan, di mana menulis juga merupakan salah satu keterampilan yang mendukung perkembangan keterampilan membaca. Jadi, jika semakin baik keterampilan menulis anak, semakin baik pula keterampilan membacanya. Hal ini juga berlaku dengan sebaliknya. Nah, jika semakin sering anak membaca, semakin baik pula keterampilan menulisnya. Hal ini adalah menjadi alasan adanya hubungan timbal balik antara membaca dan menulis. Seperti itu. Ada juga fungsi dari menulis. Yang pertama yaitu sarana untuk mengungkapkan perasaan, di mana ketika kita kecewa, bahagia, senang, sedih, gelisah, ataupun sedang marah, kita bisa mengungkapkannya dengan tulisan. Biasanya kita sering mengungkapkannya di status. Nah, ada juga sarana sebagai pemahaman, di mana dengan menulis seseorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan dan juga bisa menancapkan pemahaman ke dalam otaknya. Lalu ada juga untuk membantu kepuasan pribadi seperti kebanggaan, perasaan harga diri. Nah, biasanya dengan menulis bisa melejitkan perasaan harga diri yang semulanya itu rendah. Dengan menulis dapat meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan. Artinya, orang yang menulis selalu dituntut untuk terus-menerus belajar, sehingga pengetahuannya sangat luas. Lalu, ada juga untuk meningkatkan keterlibatan. Artinya, dengan menulis, seseorang akan menjadi peka terhadap apa yang tidak benar di sekitarnya, sehingga ia menjadi seorang yang kreatif dan juga percaya diri. Ada juga untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan. Artinya, dengan menulis, seseorang akan selalu berusaha memilih bentuk bahasa yang tepat dan menggunakannya dengan tepat. Jadi, tahu tempat di mana orang itu harus berbicara. Ada juga fungsi dari menulis. Yang pertama yaitu sarana untuk mengungkapkan perasaan, di mana lalu ada juga tujuan dari menulis. Yang pertama, siswa mampu mengenal dan menulis huruf A sampai dengan Z, juga mengenal angka-angka, menulis huruf kapital pada awal kalimat. Ada juga untuk menggunakan tanda baca dengan tepat, titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Seperti itu. Ada juga menuliskan kata-kata berstruktur fonem. Dan yang terakhir, menuliskan kata-kata yang mengandung diftong yang mendapat akhiran an atau kan. Ketika kita kecewa. Nah, ada juga urutan perkembangan menulis tangan. Yang pertama, kita mengajarkan huruf tegak kapital. Ketika anak sudah bisa menulis huruf tegak kapital, kita ajarkan dengan huruf tegak kecil. Nah, ketika sudah lancar menulis huruf tegak kecil, kita ajarkan dengan huruf sambung dengan kapital. Lalu dilanjut dengan huruf bersambung yang kecil. Bahagia, senang. Ada 3 tahap dalam mengajarkan penulisan huruf. Yang pertama ada imitasi atau meniru. Nah, di sini itu siswa melihat guru yang sedang menulis di papan tulis, lalu siswa meniru tulisannya. Misalnya, si guru ini menulis sebuah kata pensil. Nah, siswa ini ada juga fungsi dari menulis. Yang pertama yaitu sarana untuk mengungkapkan perasaan, di mana ketika kita kecewa, bahagia, senang, sedih, gelisah, ataupun sedang marah, kita bisa mengungkapkannya dengan tulisan. Biasanya kita sering mengungkapkannya di status. Nah, ada juga sarana sebagai pemahaman, di mana
Dengan menulis, seseorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan dan juga bisa menancapkan pemahaman ke dalam otaknya. Lalu ada juga untuk membantu kepuasan pribadi seperti kebanggaan, perasaan harga diri. Nah, biasanya dengan menulis bisa meliciutkan perasaan harga diri yang semulanya itu rendah. Dengan menulis, adapun bentuk latihan menulis. Yang pertama, ketika kita ingin mengajarkan anak didik kita menulis, yang pertama harus diajarkan yaitu cara memegang dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar. Lalu setelah itu ada gerakan tangan, boleh ke kanan atau boleh ke kiri agar tidak kaku ketika menulis. Lalu ada juga latihan menghubungkan tanda titik-titik yang berbentuk tulisan seperti gambar di samping. Ada huruf M atau kata mata. Nah, nanti siswa diharuskan menyambungkan titik-titik tersebut menjadi huruf atau kata. Lalu ada juga fungsi dari menulis. Yang pertama yaitu sarana untuk mengungkapkan perasaan, di mana ketika kita kecewa, bahagia, senang, sedih, gelisah, ataupun sedang marah, kita bisa mengungkapkannya dengan tulisan. Biasanya kita sering mengungkapkannya di status. Nah, ada juga sarana sebagai